Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maswani, Prodi PGMI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian merancang pengembangan madrasah unggul. Secara abstrak, penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul merupakan pilihan sekaligus orientasi pendidikan pada semua jenis dan strata pendidikan. Di sini yaitu pendahuluannya sebagai lembaga pendidikan yang sudah lama berkembang di Indonesia. Pendidikan madrasah telah berhasil membina dan mengembangkan kehidupan beragama di Indonesia dan ikut berperan dalam menanamkan rasa kebangsaan ke dalam jiwa rakyat Indonesia. Nah, di sini juga ada madrasah ini juga telah berperan penting bagi mencerdaskan kehidupan bangsa. Contohnya itu peningkatan mutu, relevansi dan daya saing madrasah di masa depan diharapkan dapat memberikan dampak yang perwujudan eksistensi sumber daya manusia Islam. Maksudnya yaitu bahwa lulusan dari madrasah ini juga harus untuk berperan penting bagi masyarakat dengan keislamannya, dengan ilmu yang dimilikinya, seperti itu. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang hakikat madrasah unggul. Nah, hakikat madrasah unggul ini yaitu adalah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran output pendidikannya. Untuk mencapai keunggulan tersebut, maka masukan proses pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, manajemen, layanan pendidikan serta penunjangnya harus diarahkan untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut. Nah, jadi di sini didefinisikan bahwa madrasah unggulan adalah lembaga pendidikan Islam memiliki komponen unggul yang tercermin pada sumber daya manusia, adanya pendidik, peserta didik dan tenaga pendidikan, siswa dan siswanya. Dan di sini juga ada sarana prasarana serta fasilitas pendukung yang lainnya menghasilkan lulusan yang mampu menguasai ilmu pengetahuan, ilmu teknologi dan keterampilan. Dan juga harus memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi secara terampil, juga memiliki spiritual iman atau Islam dan memiliki akhlak yang mulia. Nah, maksudnya itu bahwa harus disertai juga dengan memiliki iman dan keislaman atau ilmu agama, dan juga harus memiliki akhlak mulia dan tata keramanya, seperti itu. Di sini ada juga dua dasar dari pengembangan madrasah unggul ini, yaitu dasar religius. Dasar religius ini bahwa Islam memerintahkan belajar pada ayat pertama yang diturunkan pada Rasulullah SAW. Nah, ayat sudah diturunkan kepada Rasulullah SAW bahwa pentingnya itu belajar dan menuntut ilmu, seperti itu. Bahwa di sini diturunkan bahwa perintah belajar bagi umat Islam. Di sini ada juga firman Allah SWT. Saya akan mengartikan. Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin ini pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Surah At-Taubah ayat 122. Nah, maksud dari ayat ini yaitu bahwa betapa pentingnya memiliki ilmu pengetahuan, dan Allah juga tidak harus semua umatnya itu di dalam medan perang, tetapi harus ada beberapa dari mereka yang menuntut ilmu dan memperdalam ilmu pengetahuan agamanya
supaya untuk membekali dirinya di dunia dan di akhirat, dan juga untuk saling mengajar bahwa memperbanyak ilmu agama dan juga mengajarkan kepada mereka. Maksudnya itu bahwa Rasulullah sudah mengajarkan bahwa berdakwah ini yaitu mengajarkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik seperti ilmu-ilmu agama untuk dikembangkan. Dan di sini juga ada yang kedua, dasar yuridis. Dasar yuridis ini yaitu penyelenggaraan madrasah secara yuridis diatur dalam tata perundangan kita, yaitu sila pertama, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi bahwa agama dijadikan sebagai pembimbing sekaligus keseimbangan hidup bangsa Indonesia. Nah, juga saya akan juga menjelaskan tentang karakteristik madrasah unggul ini. Nah, karakteristiknya secara teoritis, karakteristiknya madrasah unggul bisa diklasifikasi ke dalam beberapa kriteria, yaitu pertama, keunggulan proses pembelajaran. Keunggulan proses pembelajaran ini maksudnya dalam proses belajar mengajar antara guru dan siswa. Juga ada keunggulan sarana prasarana. Nah, keunggulan ini adalah yaitu sarana prasarana fasilitas dari madrasah ini. Jadi seperti ruangannya, fasilitasnya membuat guru dan murid ini nyaman dalam belajar dan memiliki fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan saat pembelajaran. Juga ada di sini fasilitas belajar yang saya jelaskan tadi, dan juga ada keunggulan lingkungan pendidikan, keunggulan kognitif, keunggulan ekstrakurikuler. Nah, keunggulan lingkungan pendidik ini yaitu keunggulan maksudnya di dalam dunia pendidikan bahwa ada keunggulan pilihan-pilihan daripada pendidikan lainnya. Nah, juga ada keunggulan kognitifnya bahwa keunggulan kognitif ini yaitu siswa di dalam madrasah ini lebih kognitif, lebih diterapkan, lebih tahu, seperti itu. Jadi keunggulan ekstrakurikuler. Nah, mengapa di madrasah ini ada keunggulan ekstrakurikulernya juga, bahwa di sini ekstrakurikuler ini untuk mengembangkan bakat-bakat dari murid-muridnya, seperti bakat-bakat yang harus dikembangkan gitu, untuk misal ke jenjang bahwa para guru tahu bahwa bakat apa saja yang dimiliki oleh murid-muridnya. Nah, juga dikembangkan seperti masuknya perlombaan, baik itu perlombaan nasional ataupun internasional, seperti itu. Dan juga ada di sini keunggulan mulok, keunggulan skill, keunggulan administrasi, dan lain-lain. Tentu saja dikehendaki adalah keunggulan multipage. Jadi di sini Kemdikbud umpamanya menetapkan kriteria sekolah unggul sebagai berikut. Input siswa melalui seleksi yang ketat berdasarkan kriteria dan standar, sarana kondisif, guru dan tenaga kependidikan yang memiliki kualitatif sesuai dengan persyaratan dan ketetapan undang-undang, guru atau dosen. Nah, di sini saya akan juga menjelaskan tentang upaya dan strategi pengembangan madrasah unggul. Nah, upayanya yaitu syarat menuju pengembangan madrasah unggulan antara lain kesediaan tenaga pendidikan yang profesional, kelengkapan sarana prasarana, perlu ditangani dengan sistem manajemen profesional yang modern, transparan dan demokratis, dan adanya kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan untuk modern. Nah, maksudnya yaitu adalah madrasah unggulan antara lain harus ada kesediaan tenaga dari tenaga kerja seperti pendidik dan orang yang dididik, dan juga harus ditangani oleh dengan manajemen pendidikan profesional yang modern, seperti itu. Jadi madrasah unggulan dimaksudkan sebagai center. Madrasah unggul diproyeksikan sebagai wadah penampung putra-putri terbaik di daerah untuk dididik secara maksimal tanpa harus pergi ke daerah lain. Nah, jadi adanya madrasah unggul ini yaitu supaya putra-putri daerah tidak harus pergi ke daerah lain untuk menuntut ilmu. Nah, jadi madrasah unggul ini harus kualitasnya harus kualitas yang baik dan
supaya putra-putri ini tidak harus menuntut ilmu ke daerah lain seperti itu. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang unsur pendukung pengembangan madrasah unggul, yaitu faktor sarana prasarananya, faktor guru, faktor murid, faktor tatanan organisasi dan mekanisme, faktor komitmen, sistem, faktor motivasi, faktor keterlibatan wakil, dan faktor kepemimpinan. Nah, jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.